Subscribe. Ya, tapi lu cocok kan sama rumah itu? Kayaknya sih cocok, Bi. Tempatnya sepi. Cocok buat gua yang introvert kayak gini. Iya. Tapi angker nggak ya? Gua takut malamnya doang. Kayaknya sepi banget deh. Lu tahu sendiri gua penakut orangnya. Ya, kan ntar gue temenin. Baik, kapan terakhir kali Anda melihat anak Anda, Cynthia? Sekitar 3 hari lalu, Pak. Sejak itu tidak ada kabar sama sekali, Pak. Oke, apakah sebelumnya ada tanda-tanda ia ingin pergi, misalnya konflik keluarga? Oh, tidak ada, Pak. Kami keluarga baik-baik saja, Pak. Dia anaknya penurut, Pak. Lalu, mengapa Anda menduga ini bukan sekedar pergi biasa? Kami curiga ada seseorang yang mempengaruhi dia, Pak. Mantan pacarnya, Pak. Oh, oke. Siapa namanya? Robi, Pak. Dia dulu pernah dekat dengan anak kami, Pak. Apakah Anda punya bukti bahwa Robi terlibat? Kami yakin sekali, Pak. Sejak kenal dengan Robi, anak kami jadi berubah, Pak. Oke, apakah Cynthia pernah mengatakan secara langsung bahwa ia akan pergi dengan Robi? Tidak secara langsung, tapi kami tahu itu pasti dia yang menghasut, Pak. Baik, kami akan catat ini sebagai dugaan penculikan atau pengaruh pihak ketiga. Apakah Anda mengizinkan kami menindaklanjuti dengan pemanggilan terhadap Robi? Tentu, Pak. Kami ingin anak kami kembali, Pak. Kami takut terjadi hal buruk, Pak. Baik. Akhirnya semakin dekat. Apa yang selama ini aku rencanakan perlahan mulai terlihat ujungnya. Bukan perjalanan yang mudah. Banyak yang harus dikorbankan. Banyak yang tidak mengerti jalan pikiranku. Termasuk anakku sendiri, Cynthia. Aku tahu dia mungkin membenciku sekarang. Menganggap aku terlalu keras. Terlalu memaksakan kehendak. Tapi semua ini bukan tanpa alasan. Aku ingin masa depannya terjamin. Aku tidak ingin dia hidup susah. Seperti yang pernah aku rasakan dulu. Dunia tidak sebaik yang dia bayangkan. Kebaikan saja tidak cukup. Harus ada kekuatan. Harus ada posisi. Dan aku melihat kesempatan itu sekarang. Teng Tenggi Hobi. Anak itu memang baik. Aku tidak menutup mata. Dia sudah membantu. Menjaga Cynthia, membawanya pergi dari situasi yang menurutnya tidak benar. Tapi kebaikan saja tidak cukup untuk menjamin masa depan. Aku tidak bisa menyerahkan anakku hanya pada niat baik. Hidup butuh lebih dari itu. Mungkin sekarang dia merasa menjadi penyelamat, tapi dia belum tahu beratnya kehidupan ke depan. Aku tidak membencinya. Justru aku berterima kasih. Karena tanpa dia, mungkin aku akan lebih sulit menemukan posisi Cynthia sekarang. Setidaknya aku tahu dia berada di tempat yang tidak terlalu jauh. Dan itu memudahkan langkahku. Aku harus tetap tenang. Tidak boleh gegabah. Semua harus berjalan sesuai rencana. Aku tidak ingin masalah ini melebar. Cukup diselesaikan dengan cara yang rapi. Tanpa membuat semuanya jadi kacau. Tentang masa depan, aku sudah punya gambaran. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, Cynthia akan berada di posisi yang aman, terjamin. Dan aku pun bisa mencapai apa yang selama ini aku kejar. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk keluarga, untuk nama yang ingin aku bangun. Kalau nanti semuanya sudah selesai, aku juga tidak akan menutup pintu untuk Robi. Kalau dia mau berubah arah, mau bekerja dengan serius, aku bisa membantunya, memberinya posisi yang lebih jelas. Entah sebagai pengawal atau asisten, sesuatu yang membuat hidupnya lebih terarah. Itu juga bentuk terima kasihku atas apa yang sudah dia lakukan. Aku tidak ingin ada permusuhan berkepanjangan. Semua orang punya tempatnya masing-masing. Hanya saja, tidak semua orang bisa berada di tempat yang sama. Aku menatap ke depan dengan keyakinan yang terus aku bangun sendiri. Mungkin orang lain akan menyebutku salah, terlalu memaksa, terlalu ambisius.
Tapi aku hanya seorang ayah yang ingin memastikan anaknya tidak jatuh ke kehidupan yang sulit. Walaupun caraku tidak selalu dipahami, aku hanya berharap suatu hari nanti Cynthia bisa melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa semua yang aku lakukan bukan karena aku tidak peduli, tapi justru karena aku terlalu peduli, meskipun mungkin caranya tidak pernah dia inginkan. Baiklah, semua laporan ini akhirnya selesai juga. Tinggal satu tanda tangan lagi, dan semuanya resmi berjalan sesuai rencana. Aku tidak perlu lagi kemana-mana. Kuku Piji Huma menunggu kabar baik berikutnya datang. Kadang memang seperti ini. Bagian paling berat bukan saat menunggu, tapi saat memulai. Sekarang semuanya sudah bergerak. Tinggal memastikan tidak ada yang melenceng. Aku melihat berkas itu sekali lagi, lalu menarik napas pelan. Ini bukan hanya soal pekerjaan, bukan hanya soal posisi, tapi tentang arah hidup yang sedang aku bentuk. Untuk diriku, untuk keluargaku, dan untuk masa depan yang lebih besar. Mungkin ini saatnya aku menghubungi Ali. Dia juga harus tahu bahwa semuanya sudah siap dimulai. Aku yakin dia akan senang mendengarnya. Karena ini juga bagian dari rencananya. Bagian dari apa yang selama ini dia tunggu. Aku meraih ponsel perlahan. Sempat terdiam beberapa detik. Memikirkan kata-kata yang akan aku sampaikan. Semua harus terdengar jelas. Tanpa keraguan, tanpa celah, agar tidak ada yang salah paham. Kalau semua ini berjalan lancar, bukan hanya pernikahan yang terjadi, tapi juga perubahan besar dalam hidupku. Posisiku di perusahaan bisa naik, kepercayaan yang diberikan padaku akan semakin besar. Dan itu berarti, aku semakin dekat dengan apa yang aku inginkan selama ini. Bukan sekadar bertahan, tapi benar-benar berada di atas. Aku tidak bisa memungkiri, ada rasa puas di dalam hati ini, melihat semua rencana mulai terbentuk. Walaupun di sisi lain, ada suara kecil yang sesekali muncul, mempertanyakan apakah semua ini benar. Tapi suara itu aku tekan perlahan, karena sekarang bukan waktunya ragu. Semua sudah berjalan terlalu jauh. Aku tidak bisa berhenti di tengah jalan. Aku harus menyelesaikannya.